Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur boleh menyapa ibu, bapak, saudari, saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar, menerima sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku, semua kita tidak terlepas dari aktivitas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi sebagai seorang Kristen ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, yaitu yang pertama, bekerjalah dalam dan untuk nama Tuhan Yesus. Banyak orang bekerja atau melakukan sesuatu pekerjaan hanya untuk atau demi manusia, bukan untuk Tuhan. Tetapi bagi seorang Kristen, melakukan sesuatu pekerjaan baik dengan perkataan maupun dalam perbuatan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah. Hidup kita sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasih atau tidak, ia tetap berbagi. Yang kedua, mengucap syukurlah kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku, sebenarnya orang yang tahu mengucap syukur, itulah orang yang merasakan nikmatnya hidup ini. Karena orang yang tahu mengucap syukur atau berterima kasih adalah orang yang mampu melihat hidup ini sebagai hadiah, surprise. Sebuah hadiah surprise yang tidak kita duga akan membuat kita merasakan sukacita yang lebih besar ketimbang sesuatu yang kita usahakan sendiri. Dan sebenarnya itulah hidup kita. Hidup ini adalah hadiah besar. Mengapa? Pertama, karena kelemahan dan dosa-dosa kita, sebenarnya kita tidak punya hak lagi untuk hidup. Namun kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Bukankah itu sebuah hadiah besar? Itulah yang kita terima dengan mengucap syukur. Seperti dalam Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar, dan seterusnya. Yang kedua, rasa syukur itu harus diungkapkan.
terima kasih yang tak terungkap, sungguh tak berguna bagi siapapun. Merasa berterima kasih dan tidak mengungkapkannya adalah seperti membungkus suatu hadiah, tetapi tidak memberikannya. Yang ketiga, ucapan syukur menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan yang mampu membalikkan masalah menjadi peluang, kesusahan menjadi sukacita. Yang keempat, mengucap syukur juga memampukan kita menyadari dan mengakui bahwa bila kita memperoleh sukses, semuanya itu hanyalah karena hadiah berkat dari Tuhan. Karena itu, bekerjalah dan bersyukurlah. Amin. Marilah kita berdoa dengan sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.